Perkenalkan, nama saya Mardel Yordan Daniel dengan NIM 45220075. Di sini saya akan mempresentasikan materi seputar komunikasi verbal. Adapun 4 pokok bahasan yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi verbal. Yang kedua, unsur dalam komunikasi verbal. Yang ketiga, jenis komunikasi verbal. Dan yang keempat, karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama itu adalah pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Kemudian kita masuk pada unsur dalam komunikasi verbal. Unsur penting dalam komunikasi verbal dapat berupa kata dan bahasa. Kata sendiri berarti sebuah lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang atau kejadian maupun keadaan. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagai makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Lalu selanjutnya, jenis komunikasi verbal. Jenis komunikasi verbal ada beberapa macam, yaitu pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh dari verbal vokal. Surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Jadi perbedaannya di sini, kalau verbal vokal itu menggunakan suara, sedangkan non-vokal itu tidak perlu suara. Bisa dilakukan dengan media lain seperti surat. Lalu yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti hanya mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Kemudian kita masuk kepada karakteristik komunikasi verbal. Komunikasi verbal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jelas dan ringkas. Berlangsung sederhana, pendek, dan langsung. Bila kata-kata yang digunakan sedikit, maka terjadinya kekacauan juga masih sedikit. Berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Jadi semakin ringkas kata-kata itu, maka akan semakin jelas. Yang kedua adalah perbendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapannya. Ya, semakin banyak kata-kata yang kita tahu, maka pendengar pun semakin jelas dalam mendengarkannya. Kemudian arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Lalu yang keempat, intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini. Yang dimaksudkan di sini adalah semakin kita berbicara lantang ataupun kita berbicara pelan,
maka kita bisa mempengaruhi orang lain yang tadinya ngantuk menjadi bersemangat. Yang sangat tegang karena percakapannya itu terlalu sensitif, maka kita bisa meredakan suara untuk membuat suasana menjadi tenang. Kemudian, kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Kesan menyembunyikan sesuatu dapat timbul bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan. Jadi jika orang menyembunyikan sesuatu, kadang mereka cepat-cepat membahas hal tersebut agar terlintas begitu saja di pikiran mereka. Kemudian yang keenam, humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapat dukungan. Jadi humor itu sangat membantu jika seandainya kita ingin berkomunikasi, membuat suasana lebih rileks. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.